Selamat pagi, hari ini kita akan belajar faktorisasi. Seharusnya kita belajar tentang teori coding dulu, tetapi teori coding ini sepertinya akan diberikan di Information Theory and Coding. Jadi, kita lewati dulu saja. Kita akan mulai dengan faktorisasi. Sebelumnya kita sudah belajar tentang akar-akar, lalu sekarang kita belajar tentang pemfaktoran. Pemfaktoran ini dibahas di domain, tetapi yang kita tertarik di sini adalah integral domain atau daerah integral. Kita ingat kembali bahwa daerah integral itu ring komutatif yang tidak memiliki pembagi nol. Jadi kalau ada A dan B, sehingga A kali B sama dengan 0, maka salah satunya pasti 0. A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Nanti akan dibagi menjadi 3 bagian. Unique Factorization Domain artinya daerah di mana faktorisasi suatu bilangan atau suatu elemen dia selalu tunggal. Yang kedua domain Euclid, dan yang ketiga Gaussian integers. Di sini akan banyak definisi, lemma, teorema, dan lain-lain. Yang pertama, kalau kita punya ring komutatif dengan elemen 1, lalu kita punya A dan B di R, jika ada C di R, sehingga B sama dengan AC, dikatakan A membagi B. Ini kalau untuk bilangan bulat, sudah ada di teori bilangan. Jadi bilangan bulat adalah salah satu contoh dari R. Dia ring komutatif dengan unsur kesatuan. Jadi ini lebih umum dari bilangan bulat. A dikatakan membagi B atau faktor dari B. Notasinya adalah A garis lurus B. Jadi kalau A garis lurus B kita katakan A membagi B, dan jika garis lurusnya dicoret sedikit, dikatakan A tidak membagi B. Definisi lain, ini kita ingat-ingat kembali, definisi dari unit. Yang tadi unsur kesatuan atau satu itu unity, kalau yang di sini unit. Unit itu adalah pembagi dari 1. Jadi dia membagi 1, U membagi 1. Artinya U punya inverse perkalian di R. Ada V sehingga UV sama dengan 1. Jadi V-nya nanti inverse perkalian dari U. Jika U memiliki inverse perkalian, maka U dikatakan unit. Lalu, dua elemen disebut berasosiasi, atau kalau di bahasa Inggris disebutnya associates. A and B are associates. Jadi A dan B berasosiasi di R jika kita bisa mencari U sehingga A sama dengan BU dengan U unit di R. Contohnya yang paling mudah di bilangan bulat. Unit adalah bilangan yang membagi 1. Jadi kalau di Z dia cuma ada 1 dan min 1. Jadi 26 hanya misalnya 26 sebarang bilangan saja. Dia pasti hanya berasosiasi dengan 26 dan min 26. Karena 26 sama dengan 26 kali 1 dan minus 26 kali min 1. Jadi karena 26 adalah 26 kali U, di mana U-nya unit, maka 26 dan 26 berasosiasi. Dan karena 26 adalah minus 26 kali U, di mana U-nya min 1 unit, maka 26 dan minus 26 berasosiasi. Definisi lagi, elemen tak nol dan bukan unit. Dia bukan nol dan bukan unit di daerah integral D,
disebut tak tereduksi atau irreducible jika kita faktorkan P sama dengan AB mengharuskan A atau B unit. Contohnya, kalau di bilangan bulat adalah daerah integral. Contohnya, P-nya itu bilangan prima. Jadi kalau kita misalnya bikin P sama dengan A kali B, pasti salah satu dari A dan B ini adalah plus minus 1. Jadi dia cuma bisa dipecah menjadi P kali 1 atau min P kali min 1. Lalu definisi 4, ini lumayan penting. Daerah faktorisasi tunggal atau Unique Factorization Domain UFD, saya memakai singkatan yang bahasa Inggris saja biar tidak bingung saat membaca buku. Jadi daerah integral D disebut UFD jika setiap elemen dari D bukan 0 dan bukan unit, dia dapat difaktorkan ke dalam perkalian berhingga elemen tak tereduksi. Lalu, seandainya ada dua macam faktorisasi, jadi suatu bilangan misalnya A, kita punya A sama dengan P1 bla 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 sampai PR, faktorisasi pertama. Kita juga punya faktorisasi yang lain, Q1 bla 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 sampai Qs. Misalnya satu bilangan dia bisa difaktorisasikan terhadap menjadi dua macam, maka haruslah R sama dengan S. Jadi banyaknya ini dan banyaknya bilangan di sini sama. Lalu kita bisa mengatur ulang urutan yang di sini. Diatur ulang sehingga PI dengan QI saling berasosiasi. Artinya kita bisa tulis PI adalah QI kali unit. Contoh di bilangan bulat lagi. Contohnya banyak yang di bilangan bulat. Z ini adalah unique factorization domain. Karena sifatnya sering kita pakai, misalnya kita memfaktorkan 24. Dia adalah 2 pangkat 3 kali 3. Misalnya kita faktorkannya seperti ini. Urutan pertamanya 2, 2, 3, 2. P1, P2, P3, P4. Dan Q1, Q2, Q3, Q4-nya adalah min 2, min 3, 2, 2. Maka, pertama banyak faktornya sama ya. Masing-masingnya irreducible, tidak bisa dipecah lagi. Lalu, mereka saling berasosiasi. Kita bisa susun, ini menjadi 2, 2, 3, 2. Q-nya bisa kita susun menjadi min 2, 2, min 3, 2. Jadi 2 berasosiasi dengan min 2, 2 berasosiasi dengan 2, 3 berasosiasi dengan min 3, dan 2 berasosiasi dengan 2. Akibatnya Z adalah UFD. Lalu, kalau F lapangan, Fx juga UFD. Ring polinomial dengan indeterminate atau variabel X, dia juga UFD. Lalu ada definisi penting lagi, suatu daerah integral D disebut daerah ideal utama atau Principal Ideal Domain. PID saya pakai yang bahasa Inggris lagi. Jika setiap ideal di D adalah ideal utama. Artinya ideal tersebut dapat ditulis dengan pembangun A. Jadi kalau misalnya D-nya itu PID, misalnya kita punya ideal sebarang di D, maka kita bisa cari A sehingga I sama dengan
Contoh lagi, Z lagi. Dia PID karena ideal di Z itu bentuknya N kali Z. Jadi dia himpunan bilangan yang merupakan kelipatan dari N. Jadi ideal di Z pasti berbentuk NZ, itu bisa ditulis sebagai ini. Nah, jangan lupa bahwa definisi dari A ini adalah himpunan A dikali dengan D-nya, daerah integralnya. Jadi dia isinya himpunan A dikali D, di mana D-nya elemen D. Ini teorema yang penting. Setiap PID adalah UFD. Jadi PID lebih sempit dari UFD. Jadi kalau kita bisa membuktikan suatu himpunan dia principal ideal domain, pasti dia unique factorization domain. Jadi pemfaktoran elemen-elemen di himpunan itu pasti tunggal. Ini yang tadi kita langsung memakai sifat Z adalah UFD dan PID, tapi sebenarnya dia adalah akibat dari teorema-teorema sebelumnya. Ini teorema fundamental aritmatika, Z adalah UFD. Definisi lagi, sama dengan GCD di teori bilangan. Di sini kita punya D-nya sudah UFD, dan A1 sampai AN elemen-elemen tak nol. Lalu elemen D disebut faktor persekutuan terbesar atau greatest common divisor GCD dari seluruh AI. Jadi D adalah GCD dari A1 sampai AN jika sifatnya D membagi A1, D membagi A2 sampai D membagi AN, dan jika ada bilangan lain D aksen yang juga membagi A1, membagi A2, membagi A3 hingga membagi AN, maka haruslah D aksen ini membagi D, karena D-nya yang terbesar. Jadi definisinya masih sama dengan yang sama, cuma lebih umum dari yang di teori bilangan. Di sini D-nya UFD. Semua UFD. Contoh mencari GCD masih sama dengan teori bilangan. Kita faktorkan dulu menjadi bilangan-bilangan yang irreducible. Untuk 420 min 168, ini sebenarnya minusnya bisa di mana-mana ya, bisa di minus 7, atau di sini kita bisa bikin minus 2 kali minus 2 kali minus 2. Lalu kita ambil setiap faktornya, misalnya 2, kita ambil yang paling kecil di antara 3 bilangan ini. Paling kecil adalah pangkatnya 2. Jadi 2-nya pangkat 2. Untuk 3 paling kecil adalah 3 pangkat 1. Untuk 5, di sini tidak ada 5. Jadi 5 paling kecil adalah 5 pangkat 0, yaitu 1. Dan 7 pangkatnya 1. GCD lain adalah minus 84. Jadi di sini GCD tidak tunggal. GCD ada dia uniknya up to associates. Jadi GCD saling associate. Karena unitnya cuma 1 dan min 1, maka GCD-nya cuma 2, 84 dan minus 84. Lalu kalau kita punya UFD D, lalu kita punya polinom tak konstan, dia disebut primitif jika 1 adalah GCD dari A0 sampai AN.
Jadi mereka kayak saling prima. Koefisiennya punya GCD 1, maka polinomnya disebut primitif. Contoh primitif ini 4, 3, 2, GCD-nya 1. Tetapi 4, 6, 2 GCD-nya 2. Dan 2 bukan unit. Jadi ini kan plus minus 1 sebenarnya. 2 bukan unit, jadi 4x kuadrat plus 6x plus 2 bukan polinomial primitif. Ada lema. Jika D adalah UFD, setiap polinomial tak konstan fx, kita bisa nyatakan sebagai C kali Gx. C-nya ada di D, Gx-nya ada di Dx, dan Gx-nya primitif. Jadi fx bisa kita nyatakan sebagai suatu elemen UFD dikali polinom primitif. Di sini C-nya juga unique up to a unit vector, Gx-nya sama unique up to a unit vector, artinya kalau kita punya fx ini kita bisa nyatakan sebagai C kali Gx dan D kali Hx, maka C dan D saling berasosiasi dan Gx dan Hx juga saling berasosiasi. Contohnya di sini kita bisa pecah di sini, 2-nya bisa dikeluarkan. Di dalamnya ini 2, 3 dan min 4. Mereka GCD-nya 1 unit. Jadi dia merupakan polinom primitif. Atau kita bisa juga pecahnya seperti ini. Minus 2 yang dikeluarkan. GCD dari min 2, min 3, dan 4 juga tetap sama plus minus 1. Jadi masih primitif. Jadi ini kita bisa nyatakan sebagai C kali Gx dan D kali Hx. Kita tahu bahwa C dan D, 2 dan min 2 ini saling berasosiasi dan 2x kuadrat ditambah 3x min 4 juga berasosiasi dengan min 2x kuadrat min 3x min 4. Karena kan dia sama dengan ini dikali min 1 dan min 1-nya ini unit. Karena ini adalah polinom ini dikali unit, maka mereka saling berasosiasi. Lalu ada lema Gauss. Jika D UFD, maka perkalian dua polinom primitif di Dx juga primitif. Akibatnya, kalau perkalian dua primitif, perkalian sebanyak berhingga, polinom primitif juga primitif. Ini salah satu teorema penting. Jika D-nya UFD, maka Dx juga UFD. Jadi kalau D-nya UFD, maka elemen-elemen di Dx juga bisa difaktorkan. Jadi polinom jika difaktorkan, misalnya ini fx bisa difaktorkan, maka pemfaktoran ini tunggal. Tadi up to associates atau up to unit vector. Nah, ini masih nyambung dengan yang kemarin. F lapangan x1 sampai xn variabel, maka ring polinomial dengan n indeterminate atau n variabel, f x1 sampai xn adalah UFD. Jadi tadi kita punya PID lebih kecil daripada UFD. Jadi pasti ada UFD yang bukan merupakan PID. Nah, contohnya di sini adalah fx, y serta zx. Mereka UFD tetapi bukan PID. Untuk tugas kelompok,
silakan ada 3 soal. Dan soal-soal sisanya bisa dikerjakan untuk latihan UAS.